Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jemaah rahmatullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang besar Allah berikan kepada kita adalah hidayah dan keimanan yang senantiasa Allah jagakan buat kita bagi orang-orang yang telah memilih untuk berada dalam ikatan Islam. Semoga secercah keimanan dan sedikitnya tauhid yang kita miliki menjadi sebab semakin kuat semakin hari dan semakin besar cinta Allah, dan Allah buatkan itu untuk kita sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di hari-hari sepanjang perjalanan kita sampailah hari ini. Bagian di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita pula. Semoga setiap berganti hari, setiap itu kalau bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tidak ada yang kemudian nikmat yang dikurangi Allah kalau ada senantiasa taat kepadanya. Inilah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwa siapa yang bertambah nikmatnya kemudian dia tidak menjadi dekat dan taat kepada Allah, maka sungguh nikmat itu telah menjadikan dia dicelakai oleh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula jemaah rahimahullah, orang yang bersyukur tidak akan pernah maksimal syukurnya ketika kemudian syukur itu hanya syukur dengan harta atau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang menjadi ukuran kita bersyukur kepada Allah tidak diukur dari harta atau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, tapi nikmat yang kita rasakan bagian di antara yang wajib untuk kita hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pula kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita yang mengaku mencintainya, lisan kita dan batin kita yang senantiasa merasa cinta dan rindu kepadanya, betul-betul bagian di antara keimanan yang Allah berikan kepada kita, yang harapannya nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat dalam kehidupan ini, bahkan lebih dari nantinya. Ketika kita tak mampu lagi berdoa, maka syafaat Rasulullah bagian utama yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapati hal itu. Jemaah hadirin rahimakumullah, ittaqullah. Pesan pertama untuk kita sekalian, jaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Jaga senantiasa kedekatan dengan Allah dengan jalan agama yang Allah berikan kepada kita hari sampai hari ini. Karena sungguh setiap apa yang kita lakukan selain untuk dunia, maka selebihnya adalah untuk akhirat kita. Pelajarannya hari ini langsung kita lihat bersama-sama. Kata ulama mengatakan bahwa siapa di antara manusia ketika ada saudaranya yang kemudian kembali kepada Allah, dalam arti telah memutuskan kehidupan dalam dunianya, siapa yang mendapati orang yang kanan kiri ada yang meninggal dunia, kemudian dia tidak mengambil pelajaran bahwasanya hidupnya pun akan sama berakhir dengan hal itu, maka sungguh orang itu telah mati sesungguhnya, kata para ulama. Jemaah hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini
sedikit kita kembali mengulang ayat-ayat Allah. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 188. Allah berpesan di sana, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu haraman min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jemaah yang Allah pesannya agar kita kemudian berhati-hati, karena di antara penyebab banyaknya orang itu tergelincir dari hidayah yang Allah berikan kepadanya, di antara sebabnya adalah makanan. Baik secara kecil makanan yang kita makan, lebih besarnya adalah kemudian harta yang jelas menjadi bagian di antara pendukung utama kehidupan orang-orang yang menjalani kehidupan dunia sampai hari ini. Jemaah dirahmati Allah. Kata Allah, janganlah kalian memakan harta orang lain yang bukan hak kalian, yang sekiranya harta itu bahkan kalian perjuangkan di depan pengadilan, padahal kalian sesungguhnya tahu kalau itu bukan milik kalian, tapi karena ada undang-undang yang memperbolehkan, undang-undang yang memungkinkan kita menjadi menang, kemudian kita langkahkan ke pengadilan, maka sesungguhnya bagian dalam dosa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin rahimakumullah, jangankan yang demikian, satu hal sederhana yang kadang kita dapati, kita menjadi seorang petugas yang diminta mungkin oleh masjid untuk berjalan ke rumah-rumah warga agar mengambil zakat mereka misalkan. Lalu kemudian zakat dikasihkan. Setelah itu kemudian petugas diberikan hadiah oleh orang yang kita tagih zakatnya, maka hadiah ini pun kata Nabi sesungguhnya tidak layak diambilnya. Karena seandainya dia diam di rumah tanpa ada kaitannya dengan perintah dari masjid tadi, maka sungguh dia tidak akan dapatkan zakat itu. Maka semuanya bagi orang beriman itu dikembalikan pada masjid tadi. Jamaah Allah, dalam salah satu hadis Nabi juga menyampaikan, man ista'malna ala amalin, siapa yang meminta tenaganya untuk melakukan sebuah pekerjaan, farazaqnahu rizqan, kemudian dia telah memberikan gaji, ada upahnya yang sudah jelas, mungkin bulanan atau mungkin nanti disepakati dalam sepekan dikasih berapa. Lalu kemudian ternyata dalam perjalanannya, fama ahada ba'dahu illa udul, kata Nabi, tidak adalah ketika dia kemudian mendapatkan lebih dari yang dia ambil. Artinya ada tambahan yang diberikan orang baik bersamaan dengan pekerjaannya itu, maka itu bagian dari katakan gulul. Ulama mengatakan gulul di sini adalah sesuatu yang haram kalau dia mengambilnya. Di sini jamaah Allah, begitu Nabi menjaga kita berhati-hati agar jangan sampai kemudian yang haram itu masuk dimakan dalam tubuh kita yang kita makan. Karena sungguh ketika kemudian yang haram sedikit demi sedikit itu memupuk dalam hati batin kita dan nurani kita, maka itulah kemudian yang menjauhkan kita dari taatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perintah yang ringan-ringan, perintah salat yang sudah jelas wajib dikerjakan, karena banyaknya tumpukan-tumpukan dosa itulah menjadi keimanan yang kemudian menipis dan mungkarnya semakin menebal. Itulah sebabnya dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah, karena sesungguhnya di antara penyebab orang-orang itu berada di luar jangkauan syafaat Rasulullah SAW ketika kemudian dia melepaskan diri dari hidayah yang telah diberikan padanya, padahal Rasulullah dan peringatannya, ucapan Rasulullah senantiasa diungkapkan, disampaikan kepadanya. Jemaah hadirin rahimakumullah, semoga kita mampu mengambil pelajaran dan hikmah di sini. Karena sungguh kalaulah kemudian sampai hal ini tidak kita indahkan dalam kehidupan kita menganggap hal itu biasa. Ada yang dosa-dosa kita anggap dosa kecil, kemudian kita tetap lakukan. Ada hal yang mungkin kita ketahui keharamannya, lalu kita tetap melakukan. Maka dia akan menumpuk dan menumpuk. Maka yang dikhawatirkan nanti, sebagaimana Allah simpulkan di ayatnya yang lain di surah Al-Haqqah, Allah menceritakan nanti akan ada orang yang menerima kitabnya dari sebelah kirinya. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Rabbana, aku tidak tahu mana kitabku, wala adri ma hisabiyah, dan ke depan aku tak tahu bagaimana pula hisabku nanti.
Sampailah kemudian dia akan berkata ketika hisab sudah jelas teruk matanya, ma'alna anni maliyan, harta kekayaan tidak ada manfaatnya ya Rabbana. Halaka anni sultaniyah, sungguh kekuasaan dulu yang kumiliki telah menghancurkanku hari ini. Allah menyampaikan kepada makhluknya, baik malaikat atau neraka yang bisa dikatakan, khuduhu fakullu, ambil mereka yang cuma ngomong demikian itu. Dulu di dunia disampaikan ayat-ayatku, disampaikan perintah dan petunjuk dari Rasulku, dia abaikan. Jamaah orang yang Allah. Kemudian Allah mengatakan, khuduhu fakullu, ambil saja orang yang demikian itu. Kemudian sampailah kemudian pada ayat yang telah sampaikan, dililitlah mereka dengan 70 hasta panjangnya rantai. Yang rantai bukan rantai sederhana, yang pasti rantai yang sudah dipanaskan di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesannya hikmah dan yang sampaikan hari ini bagian yang sedih dan bahkan menakutkan. Ini memang tujuannya. Sekian persen Al-Quran itu menakutkan kalau kita tidak melaksanakan. Tujuannya itu bagian dari peraturan agar kita melaksanakan dan kita terhindar dari apa yang Allah sebutkan di sana. Jemaah hadirin rahimakumullah, sekali lagi di samping bagian kanan kita di masjid ini adalah peringatan yang besar. Kita akan kembali kepada Allah dengan jalan yang sama. Kita akan meninggalkan dunia ini tanpa ada yang tersisa satupun di antara kita. Baik yang nanti satu persatu atau mungkin bersamaan, terutama ketika Allah menjatuhkan semua bintang-bintangnya di langit, dibuka kemudian semua bentangan langit itu. Tidak syamsu kuwat, ketika langit kemudian digulung ke kanan dan ke kiri atau ke barat dan ke timur, tidak ada yang kemudian bisa mampu mencegah apa yang diturunkan pada bumi semuanya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi mari dari hal sederhana yang Allah ingatkan pada kita, makanan kita jangan sampai menjadi makanan yang kemudian menambah beban dosa dalam rohani kita. Pastikan kehalalannya. Demikian pula besarnya harta-harta yang kita miliki. Jangan sampai kemudian kita dapati dengan cara yang haram. Jabatan kedudukan yang kita miliki, jangan sampai dengan cara-cara yang Allah haramkan. Demikian kekuasaan yang kita miliki hari ini, jangan pula didapati dengan cara-cara yang haram. Jamaah hadirin rahimakumullah, ini barangkali singkat dari pelajaran buat kita. Mari kita jaga diri kita, anak dan istri kita, keluarga kita semuanya. Mari kita hadirkan kepada mereka yang halal saja. Mari kita jaga kehidupan kita, tetap kehidupan yang Allah ridai sampai nanti akhirat juga Allah ridho dengan kita dan dimudahkan kita jumpa dengan Rasulullah dan sekaligus wafat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lakukan hal tersebut innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكرمك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Allahumma rabbana ya mu'minal hibb. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana. Allahumma rabbana taqabbal kull 'amalin salihan minna. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ansurna fi hayatina. Allahumma ansurna 'ala kulli ta'atin wa 'ala al-rahim. Allahumma rabbana irhamna ya arhamar rahim. Allahumma rabbana innaka sami'ud du'a tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka ra'ufur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.